Haleluya. Shalom. Selamat bertemu kembali di rumah Tuhan. Haleluya. Saudara-saudari, firman Tuhan dalam Mazmur 28 ayat 8 mengatakan Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang-orang yang diurapinya. Amen. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Kita katakan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yang percaya, katakan sama-sama bahwa Dia Tuhanlah kekuatan dan mazmur. Haleluya. Come on. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya Tuhan, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Sekali lagi, kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kasih setiamu Tuhan tidak pernah jauh dari kami. Kasih setiamu Tuhan tidak pernah pergi dari kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, hati kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang mampu memberikan kekuatan kepada kami Tuhan. Filipi 4:13 mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kami percaya Tuhan, Engkaulah penolong yang selalu setia di dalam hidup kami. Thank you Lord. Thank you Jesus. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, Kau memenuhi keperluan segala-galanya. Tak pernah Dia
Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung, ya, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. Dari mulanya kita nyanyikan sama-sama. Percayalah. Penolong yang selalu setia. Dia akan memenuhi keperluanmu. Memenuhi keperluanmu. Karena janjinya tidak akan mengecewakan. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberikan kami kekuatan. Haleluya. Engkau Tuhan
berharap. Sekali lagi katakan sama-sama, kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Amin. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku. Haleluya. Bersemu kami berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku Tuhan, hidupku tak akan goyah. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Sekali lagi katakan Dia Tuhan yang ajaib. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Ajaiblah Kau Raja. Amin, amin. Puji nama Yesus. Kami sembah Kau Raja. Keadaanku dalam tangan-Mu. Amin, amin. Tak akan goyah. Amin, tak akan goyah. Oh, tak akan goyah. Amin. Kami sembah Kau Raja. Haleluya, glory. Terpujilah nama Yesus. Kau yang layak, Kau yang luar biasa. Ajaiblah Kau Raja. Amin, amin, amin. Puji nama Yesus. Puji nama Yesus. Haleluya, glory, glory, glory. Amin, amin. Terpujilah nama Yesus. Haleluya, glory. Kami sembah Kau Bapa. Ajaiblah Kau Tuhan, penuh kuasa, Allah yang luar biasa. Di pagi ini kami datang dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Buat hadirat Tuhan di tengah-tengah kami, buat lawatan-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Semua ini kami telah minta dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi setiap jemaat Tuhan. Dan kami bersyukur di mana kita masih bisa beribadah walaupun secara online dalam minggu-minggu ini dengan keadaan kondisi COVID-19 yang tidak mengizinkan negara kita untuk beribadah dalam satu jumlah yang besar. Jadi kita kembali kepada cara online di mana kita berada di pagi hari ini di rumah, mungkin tempat kerja. Puji Tuhan. Haleluya. Saya percaya dalam keadaan begini pun saya ingin mendoakan supaya saudari sentiasa menjaga diri masing-masing di manapun saudara berada, di tempat pekerjaan maupun di tempat ditinggal saudara. Jaga diri supaya hidupan kita terus dilawati Tuhan, oleh kuasa Tuhan, oleh berkat Tuhan. Dan dalam hidupan Tuhan, dengan berkat pimpinan Allah, kita akan tinggal dalam tubuh, dengan tubuh yang sehat. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya kamu telah diberkati lewat pujian penyembahan sebentar tadi. Dan kita akan langsung kepada firman Tuhan di pagi hari ini, saudara, daripada kitab Kejadian, pasal yang kedua,
ayat 18 sampai 25. Kitab Kejadian pasal yang kedua ayat 18 sampai ayat 25. Saudara, saya sedang membawakan satu khotbah bersih daripada minggu-minggu yang lepas dengan satu tema utama, tajuk utama kita adalah menguatkan keluarga rohani dalam bulan-bulan ini, seperti bulan Mei, Jun adalah bulan-bulan untuk Parents Day, iaitu hari ibu maupun hari bapa. Kita mau memberikan sedikit perhatian, memberikan fokus untuk meneguhkan gereja Tuhan Yesus melalui firman Tuhan supaya setiap umat Tuhan diberkati dengan kuasa Tuhan. Haleluya. Daripada ayat yang ke-18 hingga 25 saya bacakan. Pasal 2 Kejadian 18 dikatakan seperti ini. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah kepadanya semua kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup. Demikianlah nanti nama makhluk tersebut. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunkannya seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku, dan daging dari dagingku. Ia akan dinamakan perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga kedua mereka menjadi satu daging. Ini adalah firman Tuhan di pagi hari ini supaya mendorong kita, menggalakkan kita untuk merenungkan teks ini sebagai satu renungan. Saya berikan tema di pagi hari ini yang berbunyi mengerti rencana Allah dalam keluarga kita. Mengerti atau memahami rencana Tuhan di dalam keluarga kita daripada teks Kejadian 2, 18 sampai 25. Saudara, satu perkara yang sangat indah bila baca petikan ini dikatakan bahawa Tuhan lepas menciptakan perempuan daripada tulang rusuk Adam, ia membawa itu perempuan kepada Adam. Ini adalah satu pernikahan yang rohani yang telah Tuhan wujudkan pada hari pertama dalam kehidupan sebagai seorang manusia. Waktu dia dicipta, lepas itu Tuhan mulai menciptakan perempuan daripada tulang rusuknya dan Tuhan memberkati mereka ini dengan berkat yang luar biasa, berkat rohani. Maka kita perlu mengerti rencana Tuhan sebagai keluarga rohani dalam kehidupan kita di hari-hari ini. Dalam Alkitab ada pelbagai keluarga yang sukses maupun yang gagal. Ada keluarga yang berhasil, ada keluarga yang gagal dengan pelbagai alasan-alasan. Ada yang gagal karena mungkin tidak mentaati firman Tuhan atau mungkin tidak mengikuti rencana Allah. Tapi ada yang juga berhasil karena mereka mentaati, mereka mengikuti rencana Tuhan dan mereka lakukan perkara-perkara yang terbaik untuk Tuhan. Tetapi dalam petikan pasal 2 selesai penciptaan kedua laki-laki perempuan dan pasal 3 mulai membuat satu gambaran bahawa manusia jatuh dalam dosa. Ada satu kalimat orang buat satu gurauan dikatakan seperti ini, dibilang selama Adam ini dicipta oleh Allah, dia selalu mendengar suara Tuhan. Dia bergaul dengan Tuhan, dia bersekutu dengan Tuhan, dia selalu mendengar suara Tuhan. Tetapi bila Allah menciptakan perempuan, dia mendengar suara perempuan. Dan kata dalam firman Tuhan pasal 3 dikatakan, mereka jatuh dalam dosa. Ketika Adam mendengar suara perempuan, itulah hari kejatuhan manusia dalam dosa. Ini satu ilustrasi, satu gurauan, satu canda dibawa dalam Facebook maupun perkara-perkara lain. Mereka mulai mencatatkan bahawa gara-gara perempuan inilah laki-laki ini yang pertama oleh Tuhan ciptakan itu jatuh dalam dosa. Saudara, itu bukan satu isu yang sangat penting karena
kita perlu memahami. Dan Alkitab mengatakan dengan jelas, firman Tuhan datang kepada Adam, yaitu dalam Taman Eden adanya pohon tentang pengetahuan, tentang baik dan jahat, dan pohon kehidupan. Tuhan bilang, jangan makan. Firman ini datang kepada Adam. Jadi Adam sebagai kepala keluarga haruslah bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi dalam firman Tuhan. Gara-gara kesilapan dua orang ini, seluruh umat manusia pada hari ini kita sampai sekarang pun terjejas dengan, bukan dengan COVID-19, tapi dengan dosa yang mengikat kita sampai kita mengalami kematian yang kekal. Tetapi karena anugerah Tuhan, oleh karena kematian Yesus, kita memperoleh hidup yang luar biasa, kita memperoleh pengampunan, kita memperoleh hidup yang baru. Amin. Haleluya. Saudara, Tuhan adalah satu gembala yang baik, satu individu yang luar biasa. Saudara, dia adalah Allah yang sentiasa ingin menolong. Saudara, Tuhan bukan CCTV di mana hanya mengambil gambar kita punya kesilapan, tapi dia adalah Allah yang sentiasa mau menolong kita, menghulurkan tangannya, membantu kita. Dia bukan sekadar seorang security guard, dia bukan seorang penjaga untuk menjaga kita dalam segala hal. Bila datangnya perompak, dia hanya mendiamkan diri. Tetapi dia adalah Tuhan yang sentiasa mau tolong kita. Dia juga bukan sebagai satu alarm ataupun alam yang memperingatkan tentang kesilapan kita. Tapi Tuhan adalah Allah yang hidup, yang sentiasa ingin turun dan membantu kehidupan kita. Karena itulah Tuhan mengambil rupa sebagai seorang manusia, datang ke muka bumi untuk melihat situasi manusia dan menolong kita. Dan oleh karena kematian dan kebangkitan Yesus, hari ini kita memperoleh hidup yang luar biasa. Daripada tema yang berbunyi mengerti rencana Allah dalam keluarga, saudara, saya mau membawa 3 perkara yang kita boleh rujuk daripada teks utama ini, Kejadian pasal 2. 3 perkara yang kita perlu pahami. Kita perlu memahami 3 perkara. Kita perlu mengerti 3 hal tentang rencana Tuhan dalam keluarga. Yang pertama adalah dikatakan Allah mengetahui segala keperluan kita. Haleluya. Tuhan mengerti, Tuhan memahami segala keperluan. Apa saudara-saudara yang kita punya keperluan yang Tuhan tidak mengenali atau mengerti? Dia adalah Tuhan yang benar-benar mengetahui, dia malahan memahami. Sini kata Alkitab dalam ayat 18 mengatakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Perhatikan, Tuhan melihat Adam dalam kondisi keseorangan diri. Dia kata, tidak baik kalau manusia itu keseorangan diri. Jadi Tuhan memperhatikan keperluan Adam. Tuhan melihat apa yang dia perlukan. Dalam kehidupan kita pada hari ini pun, bukan sekadar jodoh kehidupan kita, mungkin dalam bentuk ekonomi, mungkin dalam kesihatan. Saudara, segala aspek ini Tuhan sedang memperhatikan kita supaya dia boleh mencukupkan, dia boleh menyediakan, dia boleh membantu segala perkara yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kita perlu memahami bahwa Tuhan itu memberikan perhatian di dalam kehidupan kita ini. Dia begitu berminat untuk mengenali saudara. Dia berminat untuk menolong kita. Makanya dalam ayat ini mengatakan Tuhan mengenali keperluan Adam dan didapati bahwa tidak ada penolong yang sepadan dengan Adam. Tapi kalau kita baca dalam kitab Mazmur dikatakan 139 ayat 1 sampai 4, ini kata firman Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui Tuhan. Saudara, ini adalah ucapan Daud dalam Mazmur, dikatakan bahwa segala hal Tuhan memahami, segala situasi. Berarti Tuhan melihat setiap detik kehidupan kita. Dia melihat segala keperluan. Karena Tuhan berminat untuk menolong. Tuhan berminat karena dia mengasihi kita. Dia mau memberikan berkat-berkatnya. Adam keseorangan diri. Karena dalam ayat 19 dikatakan seperti ini. Ayat 19 berbunyi sedemikian.
Lalu Allah membentuk dari tanah segala binatang, burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama diberikan manusia itu kepada makhluk hidup, demikianlah nanti nama makhluk tersebut. Manusia itu memberikan nama kepada segala ternak, kepada burung-burung udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengannya. Ini adalah satu pergumulan Adam pada waktu itu. Mungkin Adam merancang kalau nak berteman dengan seekor monyet pada waktu itu mungkin tidak cocok, karena waktu dia meletak tangan ke atas monyet, dia perhatikan agak perbedaan dengan dia dengan ini monyet. Karena yang satu yang membuatkan agak berbeda adalah monyet ini berbulu, dia tidak. Monyet ini ada ekor, dia tidak. Jadi tidak ada satu persamaan yang dia boleh samakan. Kalau dia berteman dengan seekor gajah, ya udah itu lagi luar biasa, jauh perbedaannya. Karena ini gajah dengan Adam memang tidak boleh disamakan. Jadi Adam mungkin bergumul, mana satu binatang yang ataupun penciptaan Tuhan ini yang boleh menjadi teman kepada dia. Mungkin pada zaman tersebut Alkitab tidak mencatatkan bahwa binatang bisa bercakap. Tidak ada informasi tentang mungkin harimau, singa, monyet, semua ini mereka ini boleh WhatsApp ataupun komunikasi dengan Adam. Tetapi mungkin saudara-saudari dalam kondisi seperti ini pun Tuhan memperhatikan Adam dalam keadaan yang tidak ada pasangan yang sepadan dengannya. Dengan mengerti keperluan ini, ayat 18, bila Tuhan memperhatikan bahwa dia keseorangan diri, saudara-saudari, Tuhan mulai mengambil langkah supaya dia boleh mencukupkan, dia boleh mempersiapkan, dia boleh memberikan satu pasangan yang sepadan, teman hidup yang sepadan, yang boleh hidup bersama dengan dia. Saudara, bila Tuhan membawa ini perempuan kepada hidupan Adam ini, saudara, ini adalah satu penciptaan, satu pernikahan yang rohani Tuhan berikan kepada keluarga pertama di atas muka bumi ini. Kita perlu pahami bahwa dalam kehidupan kita pada hari ini, saudara, mungkin kita dalam proses sedang mencari Adam, Hawa dalam kehidupan kita. Maksudnya sedang mencari jodoh, teman hidup. Untuk kamu yang sudah berumah tangga, saudara, itu adalah kamu punya berkat Tuhan daripada untuk kamu itu adalah istri dan suami kamu ini. Saudara, kita perlu pahami bahwa walaupun ini adalah berkat Tuhan, tidak semesti bahwa saudara tidak akan melewati masalah-masalah dalam kehidupan. Masalah tetap akan wujud, tetapi ya terserah bagaimana kita menguruskan masalah tersebut. Jadi yang pertama kita perlu memahami bahwa Tuhan mengerti, Tuhan memahami segala keperluan kita ini. Tetapi bila kita beriman, bila kita bersabar kepada Tuhan, bila kita berpegang pada prinsip-prinsip firman Tuhan ini, kita akan menemukan satu teman hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dan kita akan hidup dalam rencana Tuhan. Itu yang pertama. Itu caranya kita harus mengerti, memahami apa rencana Tuhan untuk membentuk satu keluarga. Yang kedua, apalagi kita harus pahami, apalagi kita harus mengerti untuk memahami tentang rencana Allah dalam satu kekeluargaan. Yang kedua adalah Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Ayat 23 mengatakan seperti ini. Lalu berkatalah manusia ini, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamakan perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Jadi dari awalnya ciptaan Tuhan itu jelas. Antara laki-laki dengan perempuan sajalah adanya pernikahan. Jadi cukup jelas dalam budaya kita pada hari ini bahwa setiap orang yang berkahwin itu berkahwin antara laki-laki dengan perempuan. Tetapi ada juga budaya yang meletakkan perempuan di posisi yang lebih rendah, di mana perempuan memainkan peran sebagai, mereka melihat wanita sebagai pencuci, dia mungkin sebagai washing machine untuk keluarga, dia mungkin seperti vacuum untuk keluarga, dia mungkin sebagai aircon untuk keluarga. Saudara, sepertinya wanita ini seperti seorang hamba dalam sebuah kekeluargaan.
Ada budaya yang melihat wanita atau istri itu sebagai satu budaya yang diletakkan dalam posisi yang agak rendah ini. Tetapi suaminya agak lain. Wanita tidak boleh buat kesilapan. Wanita tak boleh membusukkan nama keluarga. Wanita tidak boleh mengheboh-hebohkan masalah keluarga kepada orang-orang lain. Tetapi suami boleh. Ada budaya seperti itu. Suami boleh. Suami boleh buat apa yang dia mau buat, dia boleh lakukan. Kesilapan apa yang dia mau buat, dia boleh lakukan. Tetapi wanita tidak boleh. Ini adalah budaya-budaya yang diciptakan oleh manusia, bukan Tuhan. Firman Tuhan cukup jelas bahwa ciptaan Tuhan kepada Adam dan Hawa ini cukup jelas bahwa mereka berdua ini adalah satu sepadan, satu pasangan yang diletakkan supaya mereka boleh saling memperhatikan, saling menghormati, saling membimbing supaya mereka boleh mencapai destiny ataupun rencana Tuhan dalam keluarga ini. Tetapi hari ini dunia mulai berubah, yaitu Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dalam pernikahan. Hari ini kita melihat dunia mulai bergerak ke arah kawin sejenis, pernikahan sejenis, LGBT yang kita agak mendengar. Di seluruh dunia agak diheboh-hebohkan dengan sistem perkawinan sejenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Karena mereka mau mempertahankan hak mereka bahwa mereka boleh kawin dengan seorang laki-laki, atau dengan seorang perempuan dengan seorang perempuan yang lain. Saudara, ini terjadi karena bila manusia mulai kehilangan firman Tuhan, bila manusia mulai hilang prinsip-prinsip firman Tuhan, bila manusia lupa akan rencana Tuhan pada awalnya itu, manusia mulai terjerumus dalam sistem ini. Ini bukan sekadar orang yang bukan Kristen, malahan orang Kristen pun terlibat. Karena punya idea ataupun idea yang punya agak terbuka untuk mereka menerima bahwa tak salah kalau saya kawin dengan seorang wanita yang lain. Maksudnya wanita dengan wanita tak salah kalau mereka berkawin. Ini adalah satu budaya yang cukup menghantam dunia pada hari ini. Dan ini merupakan pekerjaan-pekerjaan roh-roh jahat dalam dunia yang kita perlu berhati-hati dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan keluarga kita ini. Didik anak-anak kita supaya mereka mengerti bahwa Allah menciptakan laki-laki untuk perempuan adalah laki-laki. Tidaknya ada pernikahan sejenis. Didik anak kita daripada usia kecil supaya mereka mengerti ini adalah dasar, ini adalah prinsip firman Tuhan yang cukup jelas sekali. Jadi bila melihat rumah tangga yang luar biasa hebat, ada orang berkata, keluarga ini cukupnya nampaknya agak berbahagia. Seperti mereka tidak punya masalah. Tapi keluarga saya ini sejak kawin sampai sekarang memang ada masalah demi masalah yang tidak pernah berhenti. Ada yang berkata keluarga ini adalah keluarga yang dikatakan satu laki ataupun bernasib baik. Satu pasangan yang bernasib baik. Karena mereka ini cukup segalanya diperlengkapi, keuangan, mungkin dalam bentuk kebendaan diperlengkapi, segalanya diperlengkapi. Tetapi saudara-saudari, ini bukannya dasar yang kita mau cari. Karena kita perlu memahami bahwa setiap keluarga itu ada masalah-masalah mereka yang tersendiri. Setiap keluarga pasti akan dilanda dengan masalah-masalah yang tertentu. Kita perlu memahami bahwa setiap perkawinan ini perlu ada dua inti yang penting. Setiap perkawinan orang Kristen perlu pelajari bahwa saudara, pertama Tuhan perlu ada di tengah-tengah keluarga kita. Supaya ketika Tuhan hadir dalam kehidupan kita ini, saudara, Ia mulai memberkati, memberi kita hikmat untuk memimpin keluarga kita. Saya tidak berkata bila Tuhan ada, masalah akan lari. Enggak, masalah memang ada, tapi Tuhan beri kita hikmat untuk mengurus masalah tersebut. Kedua, bukan sekadar itu, saudara-saudari, keadaan keliling ini tidak pernah mengubah kita menjadi orang yang bernasib baik. Enggak. Keadaan tidak pernah. Ia kembali kepada individu, suami dan istri, bagaimana mereka menguruskan rumah tangga mereka. Bagaimana kita hari ini sebagai seorang pribadi menguruskan kehidupan pribadi kita. Bagaimana sebagai seorang yang bujang masih belum berumah tangga. Bagaimana kita yang sudah berumah tangga. Bagaimana kita mengurus masalah kita sehari-harian. Ia terpulang kepada pola pikiran kita.
Apakah kita memakai prinsip-prinsip firman Tuhan? Apakah saya hidup mengikut rencana Allah dalam ketaatan, dalam kekudusan? Saudara, ini semua adalah hal-hal yang perlu kita rujuk sebagai satu panduan untuk kita bergerak ke arah keberhasilan. Cukup banyak keluarga-keluarga dunia hari ini yang Kristen yang bercerai. Baru-baru ini kamu juga mungkin telah mendengar Bill Gates dan juga Melinda Gates yang sudah 27 tahun mereka mau bercerai. Saudara, seorang individu yang cukup kaya dalam dunia, bilioner, tidak semesti memiliki satu perkawinan yang cukup lengkap. Kekayaan tidak menentukan kita punya family itu akan cukup lengkap. Karena kita juga ada pelbagai cabaran, challenges dalam hidupan kita ini untuk melihat. Makanya dalam Kolose, ini nasihat Paulus, Kolose dikatakan pasal 4 ayat 2 dia berkata, bertekunlah dalam doa dan pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Saya ulang kembali ayat 2, bertekunlah dalam doa. Saudara, ini adalah tekanan Paulus kepada jemaat Tuhan supaya saudara sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang individu umat Tuhan ini, kita perlu belajar untuk bertekun dalam doa. Family adalah satu institusi yang sangat penting dalam keluarga kita dalam dunia hari ini, dalam Tuhan. Tetapi ya di antara suami dan istri, mereka harus merasakan, mereka harus melihat, mereka harus memahami dan bertindak supaya mereka boleh membuat terbaik untuk keluarga mereka masing-masing. Ada banyak kali kita perlu persoalkan hidupan kita ini sebelum berkahwin maupun lepas berkahwin. Pelbagai soalan kita mungkin wujud. Lepas pernikahan kita mulai pelbagai soal. Mengapa masalah keluarga tidak pernah berhenti? Kenapa tidak pernah berhenti? Saudara, kita perlu paham. Alkitab cukup jelas sekali. Kamu yang sudah kenal Tuhan, saudara, cabaran hidup akan senantiasa bertambah dan bertambah. Tetapi bila kita tinggal di dalam Tuhan, kita akan mengatasi dengan kekuatan Tuhan. Amin. Saya percaya bila kita beriman pada Tuhan, bila kita bertekun dalam doa, saudara, doa mengubah segala sesuatu. Amin. Doa mengubah segala sesuatu. Bila istri kita, anak kita, suami kita, adanya perlu diubah, saudara, kita berdoa supaya Tuhan campur tangan supaya mereka dapat diubah. Ini adalah perkara kedua, kita perlu ingat bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dalam pernikahan. Tidak hanya ada percampuran, tidaknya Tuhan tidak buat mistik. Tuhan membuat yang terbaik untuk setiap antara kita ini. Jadi, kalau kita mau bernikah, kita kena paham. Sebelum kita masuk ke dunia pernikahan, saudara, kita perlu soalkan apa tujuan kita mau bernikah. Dengan siapa saya mau bernikah? Kenapa saya mau bernikah dengan orang itu? Ini adalah beberapa persoalan yang kita perlu tanya kepada diri sendiri. Mengapa saya mau berkahwin? Mengapa saya mau berkahwin dengan orang ini? Apa sebab saya nak kahwin dengan individu tersebut? Jadi kita perlu memahami intinya. Kita memahami rencana Tuhan. Apakah ini daripada pimpinan Tuhan ataupun daripada gerakan diri sendiri untuk mengerjakan. Perkawinan adalah satu kombinasi dua keluarga besar. Dan lebih-lebih lagi ialah campur tangan daripada Tuhan kepada keluarga kita ini. Kombinasi daripada dua keluarga ini bercantum satu isu yang sangat penting. Lebih-lebih lagi Allah turun di tengah-tengah keluarga ini lebih penting daripada dua keluarga ini. Kalau dua individu yang berkahwin, tanpa adanya berkat Tuhan, saudara, ia mungkin cukup mencabar. Makanya saya ingin mendorong, menasihati kita pada pagi hari ini, untuk kita yang belum berkahwin, sebelum kita merancang untuk berkahwin, doa dulu kepada Tuhan. Apakah ini rencana Tuhan? Apakah ini orangnya Tuhan? Doa, berpuasa, menantikan Tuhan supaya dia memberi kita hikmat dan tepat pada waktunya, ia akan digenapi. Bila Allah melihat si Adam ini keseorangan diri, Allah memperhatikan keperluan Adam.
Dan bila Tuhan melihat keperluan dia, mengikut waktu Tuhan, dia membuatkan Adam tidur. Mengikut rencana Tuhan, dia mengambil tulang rusuk. Mengikut hikmat Allah, dia menciptakan seorang wanita. Dan dengan pimpinan rohaninya, membawa wanita ini kepada Adam dan mengkawinkan mereka pada hari itu. Satu berkat ilahi yang luar biasa. Berkat Allah yang luar biasa kepada Adam pada hari itu. Satu cantuman yang berlaku karena Tuhan menyertai perkawinan ini. Jadi dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan pun kita perlu pelajari bahwa yang pertama Tuhan mengerti keperluan kita. Kedua, Tuhan menciptakan laki-laki dengan perempuan untuk pernikahan. Yang terakhir sekali saudara-saudari, ayat 24 dikatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istri sehingga keduanya menjadi satu daging. Yang ketiga adalah Allah ingin kita mau mengerti adalah kita perlu memahami untuk mendirikan. Kita perlu paham bila kita berkahwin kita perlu mendirikan keluarga yang rohani. Kita perlu mendirikan keluarga yang rohani. Laki-laki akan meninggalkan keluarganya itu. Bapak ibunya dia meninggalkan dan bersatu. Saudara bila membaca ayat ini, kata meninggalkan dan bersatu kita perlu cabut keluar. Kita perlu memahami mengapa Tuhan mulai membawa satu informasi kepada laki-laki. Dia kata tinggal dan bersatu. Tinggalkan ibu bapaknya dan bersatu dengan istri. Sekarang kedua mereka dikatakan menjadi satu daging. Berarti apa yang Tuhan mau adalah saudara laki-laki ini harus bawa ke level yang baru. Satu, kedua tinggalkan zon aman karena dulunya aman di keluarga. Semuanya diperlengkapi oleh orang tuanya, segala makan, minum, rumah, everything are provided. Sekarang bila dikatakan tinggalkan itu, sekarang satu komitmen yang baru. Satu tanggung jawab yang baru. Visi yang baru untuk keluarga sendiri sekarang. Dulu keluarga bapak ibu sudah selesai. Saya sudah keluar daripada keluarga ini, saya mulai merancang apa saya nak buat untuk keluarga saya sekarang. Tinggalkan zon aman dan kita bawa kehidupan kita ke level yang baru ini. Saudara, daripada sini kita mulai membuka atau memulai satu kehidupan rohani yang seperti Tuhan inginkan. Coba kita lihat Mazmur 128 ayat 1. Ini kata firman Tuhan. Mazmur 128 ayat 1. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Berbahagialah, ini kata firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Kata kunci di sini adalah takut akan Tuhan. Berbahagialah mereka yang takut akan Tuhan. Saudara, kalau seorang suami, seorang istri itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Ini kata firman Tuhan, ia akan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Saudara, bila kita baca ayat-ayat ini, kita akan melihat bahwa kesan-kesan orang yang takut kepada Tuhan dan hidup mentaati firman Tuhan, keluarganya akan sentiasa diberkati, malahan berkatnya yang berkelimpahan dalam kehidupan mereka ini. Salah satu profesor yang bernama Dr. Les dan istrinya Leslie Barrett, mereka memberikan 5 jenis tahap phase yang kita hadapi dalam proses family kita ini. Dibilang dalam tahap pertama tahap romance, yaitu tahap pacaran, tahap kita dating. Ini adalah tahap di mana kita saling mengenali, saling memahami. Dan dalam proses ini, saudara, pasangan-pasangan ini tidak dapat melihat kesilapan pasangan yang lain satu itu. Mereka kan dalam keadaan tahap yang romance ini, tahap dating, pacaran ini, mereka ini lebih suka dengan pasangan mereka ini sampai mereka tak dapat melihat kelemahan-kelemahan. Makanya dia kata dalam satu kalimat yang umum seluruh dunia mengatakan love is blind. Cinta itu buta, orang kata. Jadi tahap pertama ini adalah tahap di mana tahap pacaran. Tapi ini kata Dr. Les, dia kata tahap kedua adalah tahap perebutan kuasa. Berarti tahap kedua di mana mereka sudah masuk ke level yang di mana mereka mulai sadar bahwa
Kita dua punya pola pikiran agak berbeza sekali. Cara kamu pikir lain, cara saya pikir lain. Setiap kali kita bertentangan, kita setiap kali tak boleh ngam, kita mulai mau tukar pendapat, kita agak sukar karena kita mulai bertengkar. Masalah-masalah kecil dibesarkan. Saudara, kita mulai sedar kita punya posisi dan dua-dua laki dan perempuan ini mulai mengambil posisi untuk mendominasi perhubungan tersebut. Ini boleh berlaku dalam proses lepas dating, masuk kepada pernikahan. Pada awal-awalnya kita mulai melihat di mana tahap-tahap ini mulai laki-laki atau perempuan, suami atau istri mulai mendominasi keluarga dengan kata-kata yang mereka mau ucapkan. Mereka mengarahkan suami buat itu ataupun suami mengarahkan istri buat ini. Saudara, mulai mengarahkan hidup mereka masing-masing. Tahap ketiga adalah tahap kerjasama mulai datang. Bila sudah melepasi tahap pacaran, sudah pun lepasi tahap melawan untuk perebutan kuasa, saudara, tahap ketiga adalah tahap kerjasama. Di mana ini level di mana sudah pun kedua cukup sampai ke level yang adanya satu kesedaran, kematangan serba sedikit, memahami bahwa untuk membuatkan keluarga lebih bahagia, suami dengan istri harus kerjasama supaya mereka boleh melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Dan kasih mereka bukan sekadar outlook saja, tapi lebih kepada inward looking. Kita mulai mengasihi kepada sikap. Kita mengasihi istri kita karena bukannya dia punya rupa luaran dia. Atau kita mengasihi suami kita bukan karena rupa luaran dia. Kita mengasihi dia karena dia punya manusia dalam itu yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kita mulai masuk ke level yang cukup diberkati, yaitu tahap kerjasama. Tahap keempat adalah tahap penerimaan. Kita mulai terima kelemahan masing-masing, saling mengampuni. Kita dalam keadaan masalah-masalah yang datang pun kita tidak akan tuduh-menuduh. Kita mulai ambil satu tanggungjawab di mana tahap penerimaan. Saya terima istri, saya terima suami, kesilapan kami terima, saling mengampuni, saling mengakui dan terus jalan sebagai satu keluarga yang berhasil. Yang terakhir sekali tahap kematangan. Semua proses ini dilewati. Tahap level yang terakhir yaitu tahap kematangan di mana kita mulai merancang untuk jangka masa lebih jauh, yaitu seperti dalam ucapan janji pernikahan, sampai maut memisahkan kami. Jadi ini dipegang bahwa saya akan saling mengasihi, kami akan saling mengerti, kami akan saling menolong, membantu, semuanya ini sampai maut memisahkan kami. Makanya dalam sebuah keluarga ini, kembali kepada Mazmur 127 ayat 2 berkata, sia-sialah, ini kata pemazmur, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikan kepada mereka yang dicintainya. Jadi Tuhan sedang mencari orang-orang yang bukannya sentiasa kerja, tapi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Allah, yang mau letakkan Tuhan di posisi yang pertama dalam keluarga dia ini. Saudara, bila kita melihat ini merupakan fondasi yang penting dalam setiap family kita masing-masing. Jadi sebagai umat Tuhan pada pagi hari ini saya ingin mendorong kita supaya kita sadar bahwa kita ada pelbagai level untuk kita lalui. Tapi untuk mendirikan satu keluarga rohani ini, kita perlu memahami bahwa bila kita meletakkan Tuhan di tempat yang perutama, tak kira datang apa badai dalam kita punya keluarga, tak kisah badai dalam aspek ekonomi, dalam aspek kesehatan, apapun badai yang datang dalam hidupan kita ini, kita suami istri akan bertahan sampai kita mengatasi masalah itu bersama-sama. Kita tidak akan give up, tapi kita akan bersama-sama berpegangan tangan dalam family kita, kita bergerak supaya kita boleh melaksanakan rencana Tuhan. Tapi dalam proses ini kita mungkin juga sampai tahap bankruptcy. Kita mungkin boleh menghadapi sakit penyakit. Kita mungkin juga boleh menghadapi kehilangan harta benda. Ataupun kehilangan anak sebagainya. Tetapi bila ini terjadi dalam kehidupan kita ini, karena iman kita kepada Tuhan begitu cukup kuat, situasi ini semua tidak akan menggoncangkan iman kita ini. Karena kita mengasihi Tuhan, iman kita lebih kuat dalam Tuhan, kita akan bertahan dalam Tuhan. Dalam situasi yang cukup mencabar sekarang pun,
Mungkin pada hari-hari ini COVID-19 meragut banyak nyawa hari ini. Dan kita melihat hari ke hari banyak orang yang meninggal dalam negara-negara kita ini. Dan banyak orang dijangkiti dengan COVID-19 ini. Kita mulai rasa bimbang. Kita agak kurang tidak begitu aman dalam kondisi kita pada hari ini. Tetapi bila kita beriman kepada Tuhan, menjaga diri baik-baik, apapun berlaku dalam kehidupan kita ini, seseorang hilang, kematian, kehilangan keuangan, anything gone. Kita masih percaya kepada Tuhan walaupun semua hal ini terjadi. Sebab iman kita di atas Tuhan. Karena saya telah membangunkan keluarga yang rohani seperti yang Tuhan telah rencanakan. Amen. Saya ingin mendorong kita pada pagi hari ini supaya kita terus memperingati. Tuhan mengerti rencana saudara-saudari. Tuhan mengetahui keperluan kita. Apa yang kita kekurangan, Dia mengerti. Tuhan juga mengerti bahwa saudara dalam keperluan kita pada hari ini, Dia siap untuk menolong kita ini. Tuhan menciptakan pernikahan antara laki-laki dengan perempuan, bukan sebaliknya. Dan terakhir, Tuhan inginkan kita membina keluarga yang rohani di dalam Kristus. Ini mungkin kepada banyak yang berkeluarga. Kamu yang belum berumah tangga, masih remaja, ini juga adalah satu panduan hasil untuk kamu untuk masa akan datang. Kamu berkata, oh lebih jauh lagi saya masih umur 12 tahun. Oke, saudara adalah anak-anak. Hidup sebagai seorang anak berpandukan firman Tuhan dalam keluarga. Hidup menghormati orang tua, hidup menghormati Tuhan kita. Sebagai seorang pemuda-pemudi, hidup menghormati orang tua dalam kekudusan. Coba tidak dipengaruhi dengan arus dunia yang membawa kita dalam banyak jenis dosa yang membawa kita kepada kebinasaan. Hati-hati. Jaga diri sendiri supaya kita boleh memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita berdiri. Kita di mana kita berada pada pagi hari ini. Kita berdoa secara pribadi. Haleluya. Puji namamu Yesus. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji namamu Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Haleluya. Dialah penolong yang setia. Dia penolong yang luar biasa. Haleluya. Puji namamu Tuhan. Puji namamu Yesus. Haleluya. Glory. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Puji namamu Tuhan. Puji namamu Yesus. Haleluya. Tuhan begitu memahami. Dia mengerti depan kita. Dia ingin memberi yang terbaik kepada saudara di pagi hari ini. Dimanapun saudara berada, percayalah, Dia penolong yang setia. Haleluya. Dalam segala perkara, kami akan tanggung bersama dengan Tuhan. Sebab Dialah Allah yang menolong. Dialah Tuhan yang memberi kita kekuatan yang luar biasa. Haleluya. Puji namamu Yesus. Puji namamu Yesus. Haleluya. Glory God. Amin. Amin. Puji namamu Yesus. Oh glory. Segala perkara dapat ku tanggung. Terima kasih Tuhan. Amin. Beri kekuatan. Oh Tuhan Yesus. Om dan sabar. Tetap percaya. Amin. Oh segala perkara. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sabar. Karena percaya Tuhan setia. Glory. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Selalu setia. Amin. Benar, Engkau adalah Tuhan yang setia. Amin. Puji nama Yesus. Mencukupkan, memenuhi segala keperluan kami. Haleluya. Oh, layaklah Kau Yesus. Amin. Amin. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang
Terima kasih Bapa. Puji nama Yesus. Kami muliakan nama-Mu ya Raja. Layaklah Kau Yesus. Amen. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala perkara dapat kita tanggung. Karena Dia yang memberi kita kekuatan. Dia penolong yang setia. Apapun keperluan saudara di pagi hari ini. Masalah kesehatan. Masalah ekonomi. Masalah rumah tangga. Yang belum dapat dibereskan. Percayalah. Dia mengerti keperluan saudara. Dia memahami segala keperluan kebutuhan saudara. Dia mendirikan satu keluarga yang rohani. Dia ingin saudara tinggal dalam keluarga rohani ini. Utamakan Tuhan. Utamakan Tuhan. Percayalah, akan datangnya waktunya. Beriman kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang mencukupkan. Dia Tuhan penolong yang setia. Dia gembala yang luar biasa baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kami sudah mendengar firman Tuhan. Mengajar kami untuk mendirikan keluarga yang rohani dalam rencana-Mu Tuhan. Hamba serahkan setiap individu, setiap yang sudah berumah tangga, dimanapun mereka berada pada saat hari ini. Berkati Tuhan. Supaya firman ini mulai mengajar kami untuk kami sentiasa mengutamakan Tuhan dalam family kami Bapa. Ajar kami sebagai anak-anak untuk menghormati orang tua, untuk menghormati Engkau dalam kehidupan kami secara pribadi. Sebagai seorang pemuda-pemudi, ajar kami untuk melihat masa depan yang Tuhan telah rencanakan bagi kami. Biar kami dengan pimpinan Roh Tuhan hidup berjalan bergaul dengan Engkau untuk mengerti apa yang Tuhan mau kami lakukan. Bila kami menjadi umat generasi yang takut akan Tuhan dan mentaati akan seluruh perintah firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan di sepanjang minggu ini dalam pekerjaan, keluarga, kehidupan rohani, ekonomi, kesehatan. Mari Engkau Tuhan penolong kami yang setia. Berkati setiap umat Tuhan. Terima kasih Bapa. Semuanya kami telah minta dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Haleluya. Shalom saudara-saudari. Ya, bukan senang untuk membina satu keluarga rohani yang bahagia di dalam Tuhan. Amen. Ya, ada tahap-tahapnya, bukan hanya berhenti di setakat cinta sahaja, setakat mengasihi. Itu belum mencukupi, tapi sejauh mana dan juga seberapa lama kita berhenti di tahap-tahap yang tertentu. Apakah di tahap percintaan sahaja atau di tahap saling merebut kuasa, ya, bertahun-tahun kita bertinggal di tahap itu, ya, ataupun kita saling menerima, ya, kesalahan satu sama lain, kelemahan satu sama lain, ataupun kita sudah sampai ke tahap, ya, bekerja sama untuk membina satu keluarga, ya, rohani yang bahagia di dalam Tuhan. Amen. Oke, mari kita melihat beberapa pengumuman, ya, pada pagi hari ini. Ya, ini juga sangat penting bagi kita yang berkeluarga, bagi kita yang berumah tangga, maupun bagi anak-anak, muda-mudi, ya, remaja-remaja semua, ya, bahkan yang disebut keluarga, ya, pasti kita manusia ada ibu bapa dan juga ada sebagai ibu bapa juga ada anak-anak, ya. Jadi kita dipanggil keluarga, ya. Jadi mezbah doa sangat penting. Doa sangat penting bagi kita semua, ya, sebagai keluarga. Mari kita berkumpul bersama-sama, ya. Mezbah doa online akan diadakan pada setiap hari Rabu jam 8:30 malam melalui Zoom, ya. Jadi saya percaya bagi kita yang sudah menyertai dengan setia, kita telah melihat banyak, ya,
kesaksian-kesaksian dan juga banyak mukjizat-mukjizat di mana Tuhan telah menjawab doa-doa kami semua. Amen. Mari kita menyertai doa ini bersama-sama supaya ya kita memperkuatkan antara satu sama lain, dan doa itu pasti akan dikabul kerana doa orang-orang benar sangat besar kuasanya. Kita bersatu bersama-sama setiap hari Rabu jam 8:30 malam melalui Zoom ya. Link akan dihantar ya setiap minggu dan kita menyertai bersama-sama. Jangan ketinggalan. Okey, yang kedua adalah Connect Group. Connect Group online akan diadakan pada setiap hari Khamis, Jumaat dan Ahad. Ya, terserah mengikuti tempat CG masing-masing. Jadi bagi anda yang mengikuti hari Khamis dan Jumaat adalah jam 8:30, manakala bagi hari Minggu ya, CG yang mengadakan hari Minggu, tolong hubungi ketua CG anda untuk mendapatkan waktu yang akan diadakan ya. Saya percaya melalui CG ini juga ya banyak program dan juga perbualan tentang firman Tuhan dan juga kesaksian dan galakan antara satu sama lain itu akan saling menggalakkan kita, membangunkan kehidupan rohani kita bersama-sama, khususnya di waktu-waktu pandemik ini, di waktu-waktu ya di mana kita harus ya berada di rumah bersama keluarga aja. Jadi saya percaya melalui CG ini kita boleh saling mencurahkan apa yang perlu kita perbaiki, apa yang perlu kita buat di dalam kehidupan rohani kita dan juga keluarga kita bersama-sama untuk menjayakan satu keluarga yang bahagia. Amen. Haleluya. Seterusnya, pelayanan kanak-kanak. Pelayanan kanak-kanak akan diadakan pada setiap hari Rabu ya. Minta maaf, setiap hari Sabtu jam 8 malam melalui Zoom. Jadi saya percaya guru-guru sudah bertungkus-lumus mengadakan program-program yang menarik, yang khusus untuk anak-anak kita semua. Jadi ibu bapa, saya menggalakkan supaya kita memberikan motivasi kepada anak-anak kita, menggalakkan anak-anak kita kalau boleh mengikuti anak-anak kita bersama-sama untuk pelayanan kanak-kanak ini ya. Untuk program ini setiap hari Rabu jam 8 malam bersama-sama melalui Zoom ya. Saya percaya anak-anak kita juga memerlukan firman Tuhan untuk menguatkan kehidupan rohani mereka. Haleluya. Okey, seterusnya Impact Generation. Ya, Impact Generation akan diadakan hari Sabtu ini jam 8:30 malam 29 Mei ini ya, jam 8:30 malam melalui Google Meet, dan tajuknya adalah Sentuh Hatiku. Wah, kalau kita mendengar perkataan ini, apa yang masuk ke dalam hati dan pikiran kita? Kasih. Amen. Kasih ya, sentuh hatiku. Siapa yang akan sentuh hati kita? Mari kita ikuti bersama-sama bagi yang muda-mudi ya, yang remaja, yang juga dalam ya mereka yang sudah dewasa ya, yang dikatakan belum kahwin ya, muda-mudi, remaja ya. Ikuti bersama-sama dalam Impact Generation ini, dan saya percaya, saya pasti ia akan menjadi satu program yang menarik bagi anda. Okey, seterusnya program keamatan gawai. Program keamatan gawai akan diadakan petang ini ya, 16 Mei jam 6 petang ya, melalui Zoom ataupun Facebook Live ya. Jadi mari kita menyertai bersama-sama ya, supaya kita sama-sama meriahkan pesta menuai ini ya. ID dan password ya akan ada di bawah poster ini, ataupun kalau ketua CG juga boleh memberikan kepada anda kalau anda meminta daripada mereka. Kita ikuti keamatan gawai ini bersama-sama, merayakan, meriahkan ya. Saya percaya program-program yang menarik ya, persembahan-persembahan itu akan memberkati kita semua. Ikuti bersama-sama malam ini jam 6 petang, jangan ketinggalan ya. Okey, seterusnya mari kita memberi yang terbaik ya, melalui persepuluhan kita ya, melalui pemberian misi ya kita ke rumah Tuhan. Ya, saya percaya apa yang kita beri itu tidak akan sia-sia. Kita boleh memberi melalui online ke akaun gereja ya, Kajang Assembly of God seperti yang dipaparkan di layaran anda, ataupun melalui e-wallet ya, ataupun anda boleh menyimpan di dalam sampul surat
sehingga apabila kita bertemu kembali di rumah Tuhan, kita boleh memberikannya kepada Tuhan. Amen. Puji Tuhan. Itu saja pengumuman kita pada pagi hari ini. Mari kita menutup mata kita dan kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa Surgawi Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Di mana Tuhan kami masih boleh lagi ya Tuhan bersekutu, kami masih boleh lagi Tuhan memberikan yang terbaik bagi Engkau, beribadah, memuji, menyembah dan mendengar firman-Mu Tuhan. Semua ini adalah kerana Tuhan anugerah yang Engkau berikan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan kerana kami telah menerima firman-Mu ya Tuhan, yang begitu ya Tuhan menolong kami di dalam keluarga kami Bapa. Terima kasih Tuhan dan kini kami telah selesai setiap ibadah kami ya Tuhan. Dan kami doakan Tuhan supaya apa yang kami dengar ini Tuhan, apa firman yang telah kami dengar ini Tuhan, dan juga hal-hal yang semua ini akan membawa manfaat di dalam hidup kami Tuhan. Kami minta agar Roh Kudus Engkau memimpin kami Tuhan untuk menjadi satu keluarga yang sentiasa ya Tuhan hidup mengikuti langkah-langkah Engkau, hidup mengikuti jalan-jalan yang Engkau pimpin ya Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan, oh Tuhan biarlah ya Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan Engkau terus memimpin kami. Roh Kudus Engkau terus menolong kami supaya kami hidup ini dapat memuliakan nama-Mu Bapa. Syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati sehingga kita bertemu kembali di minggu hadapan. Tuhan berkati.